Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Melanjutkan serial kajian kita membahas detik-detik menjelang wafatnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan sebelumnya pembahasan kita terhenti pada hari yang keempat sebelum kematian beliau, tepatnya pada hari Kamis, 4 hari sebelum beliau wafat, di mana sakit beliau semakin parah. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, dia mengatakan yaumul khamis. Wa ma yaumul khamis? Hari Kamis. Apa itu hari Kamis? Thumma baka hatta balla dam'uhu al-hasa. Mengingat tentang hari Kamis, maka sahabat Abdullah bin Abbas pun menangis sampai air matanya menetes ke tanah. Beliau mengatakan, ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'ahu bi yaumil khamis, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Kamis sakitnya semakin parah. Meskipun demikian, beliau masih tetap berusaha untuk mengerjakan salat berjamaah, yang mana beliau mengalami sakit demam yang tinggi yang sebelumnya beliau belum pernah merasakan, yaitu selama 11 hari. Dan 3 hari sebelum beliau wafat, beliau masih tetap berusaha untuk mengimami sholat. Nah, pada hari Kamis inilah sholat berjamaah yang terakhir beliau lakukan, tepatnya sholat maghrib, di mana beliau membaca surat yang agak panjang, itu surat Al-Mursalat. Subhanallah, walaupun beliau dalam keadaan sakit, kepalanya pusing berat, tapi beliau tetap berusaha untuk mengerjakan sholat berjamaah. Berkata Ummul Fadl, Zaujatul Abbas, istri dari sahabat Al-Abbas, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib al-mursalat. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada hari Kamis, itu salat maghrib, membaca surat al-mursalat. Inilah yang membuat Ummul Fadl selalu sedih kalau ada yang membaca surat al-mursalat. Ummul Fadl mengatakan kepada anaknya, yang anaknya sedang membaca surat Al-Mursalat, dia berkata, ya bunayya, wallahi
laqad zakartani bi qiraatika hadhihi surah. Wahai putraku, demi Allah, engkau telah mengingatkanku tentang bacaan yang kau baca tentang surat Al-Mursalat. Innaha la akhiru ma sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Sesungguhnya surat Al-Mursalat itu adalah surat yang terakhir kalinya dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat maghrib di hari Kamis. Ini salat yang terakhir. Adapun salat Isya beliau sudah tidak sanggup lagi. Demam beliau semakin tinggi dan beliau tidak sanggup untuk bangkit. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, yang saat itu juga istri-istri Nabi sedang berada di sisinya. Apa kata Aisyah? Sakulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi semakin berat, demamnya semakin tinggi. Maka beliau pun mengatakan ketika tiba waktu salat Isya, asollan nas, apakah orang-orang udah pada salat? Kulna la, belum ya Rasulullah. Hum yantazirunak, mereka sedang menunggumu. Nabi pun mengatakan, da'u lima'an fil mikhdab, fi mikhdab, ambilkan air di bak atau di wadah. Fafa'alna, maka kami pun mengambil air buat Nabi. Fagtasala fadhahaba liyanu'a fa'ugmi alaih. Maka setelah diambilkan air di sebuah wadah, Nabi pun mandi. Selesai mandi, Nabi hendak bangkit untuk menuju ke masjid dalam rangka mengimami salat Isya. Tapi Nabi enggak mampu untuk bangkit. Nabi enggak mampu untuk bangun. Yang ada Nabi pingsan. Fa'ugmi alaih. Summa afaq. Kemudian setelah itu beliau pun sadar. Faqala Nabi, maka Nabi pun mengatakan lagi, asollan nas, apakah orang-orang udah pada salat? Kulna la, belum ya Rasulullah. Hum yantazirunak, mereka sedang menantimu. Faqal, maka Nabi pun meminta untuk diambilkan air lagi. Da'uli ma'an fil mihdab. Faqa'ada fagtasala thumma zahaba liyanu'a fa'ugmi alaih. Setelah diambilkan air, Nabi pun mengguyurkan air di bak ke tubuhnya. Kemudian setelah itu beliau ingin bangkit, pingsan lagi. Summa afaq, kemudian sadar dan melakukan hal yang sama. Nabi bertanya lagi, asollan nas, apakah orang-orang udah pada sholat? Kemudian Nabi pun meminta untuk diambilkan air sampai 3-4 kali. Maka Aisyah mengatakan, wan nasu ukufun fil masjid, orang-orang sedang berdiam menunggumu ya Rasulullah. Jadi para sahabat mereka tidak berani untuk mengerjakan sholat sampai Nabi keluar. Mereka yang ada di dalam masjid tidak mengetahui bagaimana kondisi Nabi SAW. Makanya mereka terus menanti datangnya Nabi. Nah, kemudian fa'arsala an-nabiyyu ila Abi Bakar bi ayyi salliya bin nas. Karena Nabi merasa sudah tidak mampu lagi untuk bangkit, Nabi pun mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada jamaah di masjid agar Abu Bakar yang menjadi imam. Fa'atahu Rasul faqal, maka utusan ini pun mendatangi Abu Bakar seraya mengatakan, ya Abu Bakar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka bi an tusalliya bin nas. Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan agar engkau yang menjadi imam. Subhanallah, ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar yang menjadi firasat dan juga isyarat bahwa beliaulah yang berhak untuk menjadi khalifah. Ya. Maka tidak benar kalau ternyata dikatakan Abu Bakar
dia merebut khilafah, tidak. Tapi dengan adanya isyarat-isyarat dari Nabi SAW, maka ini menjadi bukti yang sangat kuat beliaulah yang berhak untuk menjadi khalifah. Sampai-sampai ya di zaman Nabi, Masjid Nabawi itu ya berseberangan dengan rumah-rumah. Nabi pun rumahnya hanya dibatasi dengan tirai. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain. Dan Nabi mengatakan tidak diperkenankan bagi orang lain yang mana pintunya itu langsung ke Masjid Nabawi kecuali Abu Bakar yang diperbolehkan. Fakana Abu Bakar rajulan raqiqa. Nah, ketika mendengar Rasulullah SAW menyuruh dia untuk menjadi imam, dan Abu Bakar ini orang yang lembut. Kalau ngomong itu nggak bisa keras, lembut dia, suaranya pelan. Maka dia pun berkata kepada Umar yang saat itu ada di masjid, "Ya Umar, sholli bin nas." Wahai Umar, engkau saja yang menjadi imam. Faqala lahu Umar, Umar malah mengatakan, "La anta haqqu bidzalik." Engkau yang lebih berhak untuk menjadi imam. Wa shalla Abu Bakar tilkal ayyam. Maka sejak dari situlah Abu Bakar menjadi imam. Berarti Abu Bakar menjadi imam berapa hari? 3 hari ke depan sampai Nabi SAW wafat. Dalam riwayat yang lain ketika Rasulullah SAW ya, memanggil utusan untuk menyampaikan Abu Bakar menjadi imam, Aisyah sempat mendengar dan Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan abiku yang kau suruh menjadi imam. Inna abi ghalabahul buka." Karena ayahku, kata Aisyah, dia sangat mudah untuk menangis. Ya, hatinya itu sangat lembut. Sampai 3 kali Aisyah meminta agar Rasulullah tidak menjadikan Abu Bakar sebagai imam. Maka di saat itu pula ketika Nabi tadi pingsan sadar, udah tidak bisa bangkit, sudah sangat payah, lemah, hanya bisa berbaring. Da'an Nabi Fatimah fi syakwal ladzi kubidhu fihi. Nabi pun memanggil putrinya Fatimah, satu-satunya anak Nabi SAW yang masih hidup. Semuanya sudah meninggal kecuali Fatimah. Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, semuanya sudah meninggal. Nabi memanggil Fatimah. Ya, istri-istri Nabi yang hadir saat itu memanggilkan Fatimah. Maka datanglah Fatimah. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Aku melihat cara berjalannya Fatimah seperti berjalannya Nabi SAW. Fatimah dipanggil mendekat ke kepala Nabi. Kemudian Fatimah dibisikkan sesuatu. Ketika dibisikkan sesuatu, Fatimah pun sedih, menangis sejadi-jadinya. Maka sempat Aisyah mengatakan, "Lima tabkin, kenapa engkau menangis Aisyah?" Iya. Kemudian setelah itu Aisyah pun tersenyum, Fatimah pun tersenyum dan tertawa. Maka Aisyah penasaran, "Wahai Fatimah, aku belum pernah melihat ada orang yang nangis kemudian tiba-tiba langsung apa? Ketawa. Apa sih yang disampaikan oleh Nabi?" Maka Fatimah mengatakanlah, "Ini suatu hal yang rahasia, tidak langsung disampaikan." Makanya setelah Nabi wafat, Aisyah penasaran lagi, emang apa sih yang disampaikan oleh Nabi? Sampai Fatimah menangis kemudian langsung apa? Ketawa tersenyum. Maka setelah Nabi wafat, barulah Fatimah menyampaikan kepada Aisyah, "Iya, aku menangis karena Rasulullah mengabarkan kepada aku bahwa Malaikat Jibril yang biasanya di bulan Ramadan datang 1 kali mengajarkan Al-Quran, Ramadan terakhir Malaikat Jibril datang 2 kali. Wala arahu illa hadara ajali." Dan aku memandang ini sebagai tanda semakin dekat ajal Nabi SAW. Makanya aku sangat menangis.
Dan Nabi pun mengatakan, wa innaki awwalu ahli baitin laha qambi. Dan engkau wahai Fatimah adalah ahli baitku yang akan mati duluan setelahku ini. Makanya setelah 6 bulan Nabi wafat, Fatimah meninggal. Adapun yang membuat aku tersenyum ketawa, karena Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Fatimah adalah sebagai wanita, pemimpin wanita di surga. Subhanallah, ini keutamaan Fatimah. Yang meriwayatkannya adalah siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menyampaikan tentang keutamaan Fatimah. Aisyah lah yang menyampaikan hadis sehingga hadis tersebut sampai kepada kita. Ini bantahan kepada orang-orang Syiah yang mereka menganggap Fatimah dan Aisyah hidupnya tidak harmonis. Karena hubungan antara Fatimah dengan Aisyah adalah ibu tiri dari siapa? Fatimah. Mereka menganggap tidak harmonis. Siapa bilang? Yang meriwayatkan tentang keutamaan Fatimah adalah Aisyah, menunjukkan kedekatan Fatimah dengan Aisyah. Berikutnya 3 hari sebelum Nabi wafat. Berarti di hari apa? Hari Jumat. Ingat, Nabi wafat pada hari Senin. Berarti 3 hari sebelum Nabi wafat adalah hari Jumat. Maka di hari ketiga sebelum beliau wafat, beliau pun memaksakan dirinya untuk menyampaikan nasihat-nasihat. Di antara wasiat yang beliau sampaikan di hari yang ketiga ini, apa yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bisalasin. Aku mendengar wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum beliau meninggal. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah hati yang sangat penting yang harus kita hadirkan tatkala kita dalam keadaan sakit. Hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena Allah akan membalas seorang hamba sesuai dengan prasangkanya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda dhanni abdi bi falyadhunni abdi ma syaa. In dhanna khairan fa khairun lahu wa in dhanna syarran fa syarrun lahu. Sesungguhnya aku itu tergantung dengan prasangka hambaku. Jika dia berprasangka baik, maka kebaikan buat dia. Tapi kalau dia berprasangka buruk, keburukan buat dia. Makanya dari hadis ini para ulama mengatakan, di antara keadaan di mana kita ditekankan untuk menghadirkan perasaan roja daripada al-khauf, yaitu ketika kita dalam keadaan sakit. Apalagi sakit yang kata dokter, kayaknya Bapak sulit untuk bisa sembuh, sulit untuk bisa hidup lagi, subhanallah. Maka harus didahulukan perasaan apa? Ar-roja. Selanjutnya 2 hari sebelum beliau wafat, tepatnya di hari Sabtu. Di hari Sabtu ini, tepatnya di waktu zuhur, siang, beliau badannya mulai enakan, merasa agak segar. Maka beliau pun nekat memaksakan diri untuk sholat zuhur berjamaah. Subhanallah jamaah sekalian. Beliau sangat peduli terhadap apa? Sholat. Menunjukkan kepada kita bahwa sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun keadaan kita. Seorang boleh baru tidak sholat ketika dia sudah meninggal dunia. Apa hukum sholat bagi orang yang sakit? Wajib. Enggak ada istilahnya libur sholat. Kecuali 3 orang yang boleh tidak sholat. Wanita haid, gila, meninggal. Wanita mungkin gak sholat ada alasan. Laki-laki gak sholat apa alasannya? Haid tidak, mati dia masih jalan. Berarti kemungkinan yang berapa ini?
Yang kedua apa? Gila. Berarti orang yang gak sholat adalah gila. 6. Jadi beliau memaksakan diri untuk sholat. Bahkan subhanallah, beliau berusaha untuk berjamaah. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajada fi nafsi khifatan. Nabi SAW merasakan udah enakan, enteng badannya. Fa kharaja baina rajulaini ahaduma al-Abbas wal akhar Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi pun memanggil dua sahabat, Abbas dan Ali. Keduanya ini memiliki sisi kedekatan. Abbas pamannya Nabi, adapun Ali adalah sepupunya Nabi. Beliau memanggil keduanya untuk memapah Nabi ke masjid, dipapah jalannya ke masjid. Li sholati zuhur, untuk sholat zuhur. Wa Abu Bakar yusolli bin nas, dan saat itu Abu Bakar sedang menjadi imam. Ya, kenapa Abu Bakar langsung memulai sholat? Karena berdasarkan wasiat hari yang lalu. Bahkan 3 hari Abu Bakar imam. Karena ya kalau nunggu juga Nabi sudah nggak bisa. Makanya Abu Bakar memulai sholat. Falamma ra'ahu Abu Bakar zahaba liyata'akhkhar. Maka ketika Abu Bakar lagi sholat, dia melihat Nabi keluar, datang, ingin sholat. Ya. Dan kenapa Abu Bakar lagi sholat, kok tahu Nabi keluar gitu? Karena gambarnya begini jamaah sekalian. Masjid Nabawi yang ada sekarang ini tidak seperti masjid yang ada di zaman Nabi. Sekarang sudah diperluas. Bagian Masjid Nabawi yang asli yang dibangun oleh Nabi, itulah yang disebut ada raudhah. Raudhah dari sisi kiblat, kalau kita sholat menghadap ke arah kiblat, raudhah itu ada di sebelah mana? Ada di sebelah mana jemaah? Kiri. Nah, jangan keder ya. Sebelah kiri. Ya. Dan kalau antum tahu, mihrab di Masjid Nabawi itu ada 2. Mihrab yang ada di raudhah, barisan raudhah, ada mihrab satu lagi di depan. Mihrab itu tempat sholat imam. Mihrab yang Nabi sholat adalah mihrab yang ada di raudhah. Adapun mihrab yang ada di depan agak maju, itu adalah mihrab yang ada di zaman Utsman yang beristihad untuk memperluas Masjid Nabawi ke arah depan. Depannya lagi itu tempat sholat jenazah. Dan satu faidah jamaah sekalian, kalau kita lihat langsung sholat di raudhah, bagi yang pernah sholat wajib di raudhah, itu imamnya dijaga sama beberapa askar, ya kan? Askar nggak pada sholat. Demikian pula di Masjid Al-Haram. Kalau ada yang mengatakan, kenapa harus seperti ini? Awal pertama imam itu dijaga tepatnya pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Dia beristihad, pokoknya imam harus dijaga. Karena tidak ingin terjadi seperti yang dialami oleh siapa? Umar bin Khattab. Di mana Umar dibunuh oleh Abu Luluh al-Majusi yang saat itu Umar sedang mengimami sholat. Abu Lulu'ah ini berpura-pura sholat, berada di shaf yang kedua atau ketiga, kemudian dia merangsak maju ke depan dan Umar pun ditusuk dengan belati yang sudah diracun. Nah, Utsman gak mau kejadian seperti ini. Makanya mulai saat itu sholat di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram harus ada penjaganya. Ya. Dan memang demikian. Beberapa tahun yang lalu, tahun berapa itu? Pokoknya 2000 ya, itu sempat Syekh Hudzaifih lagi sholat mau dibunuh sama orang-orang Syiah. Ya. Jadi usaha untuk membunuh imam Masjid Nabawi itu masih terjadi. Baik. Maka ketika melihat, jadi rumah Nabi itu di samping kiri sejajar dengan posisi imam. Hanya ada pembatas tirai.
Makanya kan tentang keutamaan raudhah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman-taman surga. Nabi keluar, Abu Bakar sempat melirik, maka zahaba liyata'akhkhar. Abu Bakar pun mundur ke belakang. Fa'auma ilaihin nabi bi alla yata'akhkhar. Nabi pun berisyarat dengan tangannya, menyuruh Abu Bakar untuk tetap di tempat, jangan mundur. Faqal, maka Nabi mengatakan kepada Abbas dan Ali, ajlisani ila jambi, dudukan aku di sampingnya Abu Bakar. Nabi enggak mampu berdiri, Nabi sholat duduk. Fa ajlasahu ila jambi Abi Bakar, maka keduanya pun mendudukkan Nabi di sisi Abu Bakar. Faqal faja'ala Abu Bakar yusolli wa huwa ya'tamu bi salatin Nabi. Abu Bakar, beliau mengikuti salat gerakan Nabi SAW. Adapun wan nasu yusolli bi salati Abi Bakar. Ya, adapun orang-orang makmum mengikuti gerakannya Abu Bakar. Nabi salat sambil duduk dan jamaah salat sambil berdiri. Ini di hari yang keberapa? Hari yang kedua, hari Sabtu. Kemudian berikutnya, satu hari sebelum beliau wafat, tepatnya di hari Ahad, maka di saat beliau berbaring tidak bisa bangun, tapi beliau masih bisa berucap. Beliau meminta agar semua hartanya itu disedekahkan. Budak-budak yang beliau miliki agar dimerdekakan. Ini hanya berlaku bagi Nabi, tidak berlaku bagi kita sebagai umatnya. Karena kekhususan para Nabi, mereka tidak mewariskan harta. Adapun kita berwasiat, nanti kalau saya meninggal semua harta saya disedekahkan untuk bangun masjid. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena dari harta peninggalan kita di situ ada hak anak-anak kita. Inilah yang disebut dengan harta waris. Namun bukan berarti kita enggak boleh berwasiat harta, boleh, tapi ada aturannya. Syarat yang pertama, wasiat harta tidak boleh ditujukan kepada ahli waris. Syarat yang kedua, wasiat harta tidak boleh lebih dari 1/3. Boleh saja nanti kalau saya meninggal, harta saya disedekahkan untuk bangun masjid, hanya 1/3 dari hartanya tersebut. Berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi mata fihi. Rasulullah menyampaikan ketika beliau sakit menjelang wafat, ya Aisyah, ma fa'alati dhahab. Wahai Aisyah, bagaimana dengan emas? Faja'at Aisyah ma bainal khamsa ila 7 aw 8 aw 9. Fafa'ala yuqallibuha biyadihi. Maka Aisyah pun mendatangkan beberapa keping emas. Ada yang mengatakan 5, 7, 8, 9. Dan Nabi pun setelah didatangkan emas, beliau membolak-balikan dengan tangannya. Dan beliau mengatakan, ma dhannu Muhammadin billahi azza wa jalla law laqiyahu wa hadhi indahu. Bagaimana menurut Muhammad terhadap Allah, bertemu dengan Allah sementara emas masih ada di tangan Nabi. Anfikiha, wahai Aisyah, infakkanlah semuanya. Aisyah pun mengatakan, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran wala awsa bisyai. Nabi SAW meninggal dunia tidak meninggalkan sekeping dinar dirham, tidak pula meninggalkan seekor kambing, sapi, semuanya tidak. Ya, unta juga tidak meninggalkan dan tidak mewasiatkan sesuatu. Bahkan ya mungkin kita merasa miris, Nabi meninggal dalam keadaan masih punya hutang. Tapi hutang
yang tergadaikan. Bukan berarti kita boleh meninggal dalam keadaan punya hutang. Nabi apa kata Isa? Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun indal yahud. Nabi wafat dalam keadaan baju besinya masih tergadai oleh seorang Yahudi. Subhanallah. Kenapa Nabi melakukan ini? Kenapa Nabi minjam uang ke orang Yahudi? Ternyata Nabi minjam uang dengan cara menggadaikan baju besinya, bukan untuk beli motor, bukan untuk beli rumah, bukan untuk beli kendaraan, tetapi bisalasina so'an min syair. Beliau butuh uang untuk beli gandum buat makan keluarganya. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin berhutang, berhutanglah untuk sesuatu hal yang menjadi kebutuhan primer kita. Jangan dikit-dikit minjam, ya, dikit-dikit kredit. Hidup yang paling nikmat adalah hidup tanpa hutang. Kita bukan berarti nggak boleh berhutang, boleh berhutang, tapi untuk sesuatu hal yang apa? Sangat mendesak. Lihat di sini, Rasulullah berhutang untuk kebutuhan makannya, bukan beli HP, kredit, Tupperware, kredit, ya. Dan subhanallah, lihat, beliau lebih memilih untuk meminjam kepada orang Yahudi. Beliau tidak mengeluh kepada sahabat. Kalau beliau bilang kepada Abu Bakar, kagak pakai minjem, pasti diapain? Dikasih. Demikianlah kita sebagai seorang muslim harus punya izzah. Jangan dikit-dikit ngemis, minta-minta, gak boleh jemaah. Iya. Ketika ditanya kabarnya, gimana akhi kabar antum? Alhamdulillah, anak pada sehat, mau ke dokter gak punya duit. Jangan. Muslim yang baik adalah yang berusaha untuk menutupi ujian yang dia sedang jalani. Nah, maka ini di hari yang hari Ahad ya, satu hari sebelum beliau wafat. Kemudian selanjutnya hari Senin, hari di mana beliau wafat, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, dan beliau meninggal di waktu duha, mungkin menjelang zuhur, pokoknya sebelum zuhur, tepatnya waktu subuh. Apa yang terjadi di hari Senin ketika sholat subuh? Sahabat Anas bin Malik bercerita, anna Abu Bakar kana yusalli lahu fi waj'in Nabi. Pada hari Senin sholat subuh, Abu Bakar yang menjadi imam ketika Nabi sakit, dan itu adalah hari wafatnya beliau. Hatta idza kana yaumul isnain wa hum sufufun fi shalah, ketika para sahabat sedang mengerjakan sholat subuh berjamaah yang diimami oleh Abu Bakar, banyak jamaah yang hadir saat itu. Wahum sufuf, membuat saf-saf. Fakashafan nabiyyu sitral hujrah. Tiba-tiba kami sedang sholat melirik Nabi membuka tirai. Fanadhara ilaina, Nabi memandang kita. Wa huwa qaimun ka'anna wajhahu waraqatun mushaf. Apa kata Anas? Ketika kita lagi sholat, saya melirik Nabi keluar dan berdiri di tirai, ya, dan benar-benar aku melihat wajah Nabi seperti lembaran mushaf, lembut, putih tapi pucat. Thumma tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahiqa, dan kami melihat Nabi pun tersenyum. Fahamamna wa nahnu fi shalah min farahin bi khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Yang saat itu kami lagi sholat, hampir-hampir saja kami bubar. Karena begitu senangnya melihat Nabi tersenyum, seakan-akan kami menganggap Nabi sudah sembuh. Hatta nakaso Abu Bakar ala akibai liyusalli bisaf. Abu Bakar yang lagi jadi imam sempat juga melirik. Maka dia melihat Nabi mau mau keluar. Dia mengira Nabi mau ikut sholat subuh. Maka dia pun mundur. Fa asyara ilaihim Rasulullah sallallahu biyadi. Maka Rasulullah pun mengisyaratkan dengan tangannya kepada Abu Bakar. Sempurnakan. Dengan tangannya. Istilahnya sempurnakan, lanjut. Maka Abu Bakar pun menyempurnakan sholat. Thumma dakhala Rasulullah sallallahu. Nabi pun masuk lagi. Farah sitar dan menutup tirai. Ini pertemuan terakhir dengan Nabi, kata Anas. Fatufiya Rasulullah min yaumi dzalik, kata Anas. Itulah yang terakhir kalinya. Setelah itu Nabi sudah enggak keluar lagi. Subhanallah. Saat itu Nabi sangat sakit. Di tengah penderitaan yang dialami oleh Nabi SAW, datanglah Fatimah melihat kondisi ayahnya. Berkata Anas bin Malik, lama sakulan Nabi ja'ala yataghashahul kurab. Ketika Nabi SAW sedang sakit saat itu, meliputi tubuhnya, faqalat Aisyah, faqalat Fatimah. Fatimah datang dan mengatakan, waqrab wa qurbah abah. Wahai ayahku, begitu berat sakitmu. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, sakitnya Nabi itu 2 kali lipat dari sakitnya orang biasa. Waqrab wa qarba abah. Sakitmu sangat menderita ya ayahku. Apa kata Nabi? Laisa ala abika qurab ba'dal yaum. Wahai Fatimah, tidak ada penderitaan lagi setelah hari ini. Nah, dan di waktu yang sama sebelumnya Usamah bin Zaid. Usamah, siapa yang tidak kenal dengan Usamah? Putra bekas anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Harisah. Usamah dikenal sebagai hibbu Rasulillah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan Rasulullah kepada Usamah, Usamah dikirim untuk menaklukkan Romawi. Nah, maka Usamah saat itu dia berangkat menuju Romawi. Dan beliau berangkat bersama Umar. Ya. Padahal saat itu masih banyak sahabat-sahabat senior, di antaranya Umar. Tapi Nabi lebih memilih kepada siapa? Usamah. Di pertengahan jalan, Usamah sudah merasakan gelisah. Karena sebelum dia berangkat, dia sudah mendapatkan kabar Nabi itu sakit. Maka tepatnya di sebuah daerah namanya Al-Jur, 9 km dari kota Madinah, pasukan membuat kemah, ya, sambil menunggu tentang Nabi SAW. Artinya mereka penasaran, ada apa sih, bagaimana perkembangan Nabi, apakah sembuh atau semakin parah. Karena saat itu nggak ada WA, ya kan? Kalau ada WA mungkin bisa ngabarin gimana kabar Nabi gitu kan. Tidak ada. Akhirnya ya Usamah pun memutuskan untuk balik ke Madinah, ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Usamah, lamma saqulan nabiyyu habattu wa habatan nas ma'i ilal Madinah. Ketika Nabi sakitnya semakin parah, hari di mana beliau wafat, orang-orang pun ya kembali ke Madinah.
Maka setelah sampai di Madinah, aku menemui Nabi SAW. Wa qad asmata wa lam yatakallam. Aku mendapati Nabi sudah enggak bisa berbicara. Nabi hanya terdiam. Faja'ala yarfa'u yadahi ila sama. Dan aku melihat Nabi SAW mengangkat tangannya ke langit dan berisyarat dengan jari telunjuknya seakan-akan mendoakan Usama. Ya. Dan saat itu Nabi masih bisa berbicara sedikit demi sedikit. Dan dia berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ma azalu ajidu alamat ta'am alladhi akaltu bi Khaybar." Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit bekas racun yang masuk ke dalam tubuhku pada perang Khaybar. Fahadha awanu in qata'a abhuri min dzalika sum. Ila tiba saatnya aku merasakan urat nadiku terputus karena gara-gara racun tersebut. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kematian Nabi SAW disebabkan karena racun. Tepatnya pada perang Khaybar, Nabi diundang makan oleh seorang wanita Yahudi. Bukan hanya Nabi, beberapa sahabat juga diundang. Bahkan Nabi pun disuguhkan dengan daging yang menjadi kesukaan beliau, paha kambing. Nabi makan dan para sahabat pun makan. Dengan lahapnya, tiba-tiba daging itu pun berbicara, "Ana masmuma." Aku diracun. Nabi pun langsung berhenti dan Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Cukup, jangan lanjutkan. Daging ini beracun." Seketika itu juga sahabat ada yang meninggal di tempat, ada yang pulang meninggal. Nabi sempat makan beberapa suap, tapi Allah takdirkan tidak mati saat itu karena beliau belum selesai tugasnya. Barulah pada tahun ke-11 Hijriah beliau baru merasakan sakit yang sangat. Ini kata beliau, jadi sebab wafatnya beliau karena racun. Ini adalah pendapat yang kuat. Langsung Nabi mengatakan kepada Aisyah, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi meninggal gara-gara diracun. Di sini Allah ingin menganugerahkan kepada beliau agar beliau mati syahid. Sama seperti sahabat-sahabatnya Umar, Utsman, Ali yang mereka meninggal dalam keadaan dibunuh. Maka saat itu beliau juga sempat berwasiat karena ia sakit parah, tawfiqa yatrahu khamisatan lahu. Waktu Nabi demam, beliau ambil kain dan menutup ke atas wajahnya. Tatkala beliau sulit untuk bernapas, maka beliau buka dan faqala wa huwa kadzalik. Beliau pun mengatakan, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara alladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Semoga laknat Allah kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani yang mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Hadis ini pernah kita bahas dalam kitab Tauhid tentang larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Faqalat Aisyah fi maradil ladzi mata fihi. Aisyah mengatakan Nabi SAW menyampaikan di saat beliau sakit menjelang meninggal dunia, "La'natullahil yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid." Semoga laknat Allah menimpa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Apa kata Aisyah? "Walau la dzalika la ubriza qabruhu ghaira anni ahsha ayutakhadha masjida." Kalau bukan karena sebab tersebut, tentu Nabi dikubur di luar rumah Aisyah. Inilah salah satu alasan kenapa Nabi dimakamkan di rumahnya Aisyah. Selain Abu Bakar, mengingat Nabi mengatakan bahwa setiap Nabi dan Rasul dimakamkan di tempat dia meninggal. Yang kedua, di antara alasannya adalah karena kalau Nabi dikuburin di luar, khawatir kuburannya itu dijadikan sebagai tempat ibadah, bertabaruk, ngalap berkah. Makanya kuburan Nabi ditaruh di rumahnya Aisyah, dan sampai detik ini tidak ada seorang pun yang mampu untuk ngusap-ngusap makam Nabi karena memang Allah menjaganya.
Demikian pula Nabi berwasiat sebagaimana kata Anas bin Malik, kanat amatu wasiyati Rasulillah hina hadarul maut as-shalah as-salat as-salah wa ma malakat aimanukum. Adalah wasiat Nabi kebanyakan ketika beliau sakit menjelang wafatnya. Beliau mengatakan salat, salat, jaga salat. Subhanallah, ini menunjukkan pentingnya salat. Menjelang beliau meninggal tetap mengingatkan tentang pentingnya salat dan budak-budak yang kalian miliki. Hatta ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yugorgiru biha sadruh, sampai dada Nabi itu sesak. Tapi Nabi paksakan untuk menyampaikan wasiat ini. Maka tibalah Nabi SAW meninggal dunia. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menyandarkan Nabi di pangkuannya. Ini di hari Senin. Nabi sudah enggak mampu untuk berdiri. Maka disandarkanlah kepala Nabi di pangkuan Aisyah. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Inna min ni'amillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata fi baiti wa fi yaumi baina sahri wa nahri wa anna Allah jama'a baina riki wa rikihi. Termasuk anugerah Allah yang begitu besar ya Allah berikan kepadaku, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku. Wafat bertepatan dengan jatahku. Rasulullah wafat antara dada dan leherku. Bahkan Allah menggabungkan antara air liurku dan air liur beliau. Bagaimana bisa terjadi air liur Nabi bersatu dengan air liur Aisyah? Dalam kondisi seperti itu, dahola alayya Abdurrahman. Datanglah Abdurrahman. Abdurrahman ini siapa? Saudaranya Aisyah. Saudaranya Aisyah. Abdurrahman datang, wabiyadihi siwak, di tangannya itu ada siwak. Kata Aisyah, wa anna musnidatu Rasulillah sallam faraaituhu yanzuru ilaih. Ketika Abu Bakar datang membawa siwak, Nabi di pangkuanku dan aku melihat pandangan Nabi ke arah siwak, dan memang Nabi itu sangat suka dengan bersiwak. Subhanallah, ini termasuk sunnah mahdzurah, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia tentang bersiwak, menggunakan kayu siwak, disebut namanya kayu arak. Coba kalau saya tanya, ada nggak di antara jamaah bawa kayu siwak? Ada nggak? Nggak ada. Ya, ini termasuk sunnah mahdzurah, sunnah yang banyak ditinggalkan. Sunnah jamaah kita bersiwak. Makanya kebiasaan orang Arab, Syekh kalau ngajar itu di kantongnya ada pulpen sama apa? Siwak, sunnah. Iya. Nah, maka akhudhu lak. Yaudah ya Rasulullah, aku ambilkan siwak untuk diambil dari tangannya Abdurrahman. Fa asyara bi ra'si, Nabi pun mengangguk. Fatanawaltuhu fashtadda alaih. Aku berikan, tapi ternyata siwak itu keras. Maka aku pun mengatakan kepadanya, ulayinuh laka, apakah perlu aku lembutkan? Ya, Nabi pun mengangguk. Maka digigit-gigitlah oleh Aisyah siwak tersebut. Ya, dan barulah Nabi SAW bersiwak. Bekas gigitannya siapa? Aisyah. Inilah menunjukkan ludahnya Aisyah bercampur dengan ludahnya Nabi SAW. Kemudian juga Aisyah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama hadaratul wafat, ketika Nabi SAW menjelang wafat, kana baina yadayhi rukwatun fiha ma, di dekat Nabi ada air, mungkin segelas atau segayung. Faja'ala yadkhulu yadayhi, maka beliau pun mengambil air tersebut dengan tangannya. Fayamsahu bihima wajhahu, dan beliau pun mengusapkan ke wajahnya. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, la ilaha illallah
Inna lil mauti lasakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sesungguhnya dalam kematian terdapat rasa sakit yang sangat. Inilah rasa sakit yang akan dialami oleh setiap orang yang meninggal. Sakarat. Sampai-sampai para ulama memberikan gambaran bagaimana dahsyatnya sakaratul maut dalam keadaan genting saat itu. Al-Imam Al-Baghdadi mengatakan orang yang sedang sakaratul maut seperti di mulutnya dimasukkan pohon yang berduri kemudian dicabut lagi. Itulah rasa sakaratul maut. Setelah Nabi mengucapkan kalimat seperti itu, summa nasaba yadahu, beliau pun mengangkat tangannya atau jarinya, wa yaqul, dan mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, bersama zat yang maha lembut, yang maha tinggi. Kenapa Nabi mengucapkan kalimat ini fir rafiqil a'la? Ada dua pendapat. Yang pertama pendapat di mana Nabi SAW memohon kepada Allah agar disertakan kepadanya, agar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bertemu dengan Allah adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Puncak kenikmatan yang akan didapat oleh penduduk surga adalah melihat wajah Allah. Makanya kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazarin ila wajhik. Ya Allah, aku minta kepadamu merasakan kelezatan untuk memandang wajahmu. Makanya Nabi SAW diberikan tawaran antara kekal di dunia dan diberikan semua perbedaan dunia, kekal, mati masuk surga, atau pilihan yang kedua ingin cepat dipanggil oleh Allah. Nabi pun lebih memilih untuk lebih cepat dipanggil oleh Allah. Ada pendapat yang kedua ketika Nabi mengatakan fi rafiqil a'la, artinya di situ Nabi memohon kepada Allah agar dikumpulkan bersama orang-orang yang ar-rafiq. Mereka adalah para nabi, para suhada, para as-solihin. Sebagaimana di antara doa beliau, Allahumma ighfirli warhamni walhiqni birrafiq. Maka dengan ucapan tersebut fir rafiqil a'la, itulah nafas yang terakhir beliau. Beliau pun menghembuskan nafasnya. Tepatnya di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Dan ternyata para sahabat sedang berkumpul di Masjid Nabawi karena mereka sudah mendapatkan kabar Nabi sakitnya semakin parah. Maka ketika diketahui Nabi wafat, semuanya terdiam. Semuanya sedih, menangis. Sampai-sampai Anas mengatakan, syahidtuhu yauma dakhalal Madinah, fama ra'aitu yauman qattun kana ahsana wala adwa'a min yaumi dakhalal Madinah. Aku menyaksikan kondisi kota Madinah, hari di mana Nabi SAW masuk ke kota Madinah. Tidak ada hari yang terindah selain itu. Tidak ada cahaya yang menyinari kota Madinah kecuali pada hari itu. Wa syahidtuhu yauma mata fama ra'aitu yauman qattun kana akbah wala azlam min yaumin mata Rasulullah SAW. Dan aku pun menyaksikan hari wafatnya Nabi SAW yang aku tidak pernah melihat. Hari yang lebih buruk, hari yang lebih gelap daripada hari kematian Nabi SAW. Kesedihan yang sangat luar biasa. Anas pun mengatakan, lamma kana al-yaumul ladzi dakhala fi Rasulullah al-Madinah adha'a min kulli syai'. Ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah, hari itu adalah hari di mana kota Madinah diterangi dengan cahaya. Segala sesuatu menjadi terang. Falamma kana al-yaumul ladzi mata fihi adlama min kulli syai'. Namun hari wafatnya Nabi, suasana Madinah menjadi gelap. Maksud gelap di sini bukan kondisi jadi gelap, tidak. Tapi semuanya
dirundung kesedihan. Wa ma nafatna an Rasulillah al-aidi wa inna la fi dafni hatta ankarna qulubana. Bahkan tatkala kami menguburkan Nabi dan kami pun menguburkan tanah, menebarkan tanah dengan tangan kami, hati kami berubah. Sebagaimana kita ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai. Orang tua kalau sudah meninggal, beda suasananya. Ya. Makanya ada status-status yang saya baca gitu kan. Suasana mudik ketika orang tua sudah enggak ada, biasa-biasa saja. Ya. Dan ini yang meninggal adalah manusia yang kita wajib untuk mencintainya lebih dari orang lain. Maka Umar bin Khattab ketika mendengar Nabi wafat tidak percaya. Ketika orang pada diam termenung menangis, dia berdiri mengatakan, "Wallahi ma mata Rasulullah wa la yab'asannahu Allahu wa la yaqta'anna aydiya rijalin wa arjulahum." Demi Allah, Rasulullah enggak mati. Siapa yang bilang Rasulullah mati? Demi Allah, Allah mengutusnya dan akan kembali dan akan memotong kaki-kaki orang-orang munafik. La asma'anna ahdan yaqul inna Muhammadan qad mat. Saya enggak pengen ada seorang pun yang bilang Muhammad meninggal. Muhammad hanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia nanti akan kembali lagi sebagaimana Nabi Musa dipanggil oleh Allah. Kecintaan yang sangat luar biasa. Dia enggak pengen kehilangan Nabi. Datanglah Abu Bakar. Abu Bakar ketika Nabi wafat tidak ada di situ. Abu Bakar datang melewati masjid untuk masuk ke rumah Nabi. Abu Bakar tidak ngomong apa-apa. Tidak negur orang yang ada di situ. Beliau langsung masuk ke rumahnya Aisyah, kemudian menuju Nabi yang saat itu Nabi sedang ditutup. Dan beliau pun membuka wajah Nabi, memeluk, mencium dan menangis seraya mengatakan, "Bi abi anta wa ummi," dengan bapak dan ibuku. Ini bukan sumpah, tapi ini adalah suatu kalimat ungkapan yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Bi abi anta wa ummi, demi bapak dan ibuku, tibta hayyan wa mayita. Aku mendapatimu baik dalam keadaan hidup maupun sudah meninggal. Walladzi nafsi biyadihi la yudhikukallahu al-mautataini abada. Demi jiwaku berada di tangannya, engkau tidak akan merasakan lagi kematian dua kali. Artinya dengan kematian sudah selesai rasa sakit yang diderita. Maka setelah itu Abu Bakar keluar, mendapati Umar lagi ngomong, lagi berkhutbah keras dia. Maka tidak ada yang berani menegur Umar kecuali Abu Bakar. Ijlis ya Umar. Umar, duduk. Maka Abu Bakar pun berkhutbah di hadapan orang. Ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Ketahuilah, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Ala wa man kana ya'budullah, siapa saja yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati. Maka Abu Bakar membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala qabikum. Tidaklah Muhammad melainkan seperti rasul-rasul sebelumnya yang telah berlalu. Sebagaimana rasul-rasul sebelum kita, mereka semuanya meninggal, demikian pula Muhammad meninggal. Apakah apabila Nabi Muhammad meninggal ataupun terbunuh, kalian kembali kepada agama sebelum kalian? Kembali kepada murtad? Subhanallah. Ketika Abu Bakar membacakan ayat itu, seakan-akan, kata para sahabat, seakan-akan Allah tidak pernah menurunkan ayat ini. Kami semuanya lupa. Maka kita semua baru ingat setelah Abu Bakar menyampaikan. Demikian pula Umar. Ketika Abu Bakar menyampaikan hal seperti ini, beliau pun jatuh, tersungkur, lemas,
gak mampu untuk bangkit. Itulah ya hari menjelang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari kisah ini dapat kita ambil banyak pelajaran bahwa setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mati, siapapun dia. Ya. Dan Allah wafatkan Nabi setelah beliau menyelesaikan tugas-tugasnya, yaitu berdakwah. Maka ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya tugas utama kita adalah beribadah, dan di antara bagian ibadah adalah dakwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, beliau mengatakan inna risalata qadin qata'at fala rasula ba'di wala nabiyya ba'di. Sesungguhnya kenabian kerasulan telah terputus, maka tidak ada nabi setelahku dan tidak ada rasul setelahku. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang melanjutkan estafet dakwah? Maka jawabannya kita sebagai umatnya. Dakwah adalah mengajak kepada kebaikan, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Ini adalah ibadah yang sangat utama. Begitu banyak keutamaan bagi orang yang berdakwah. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholiha. Tidak ada orang yang paling bagus ucapannya daripada orang yang menggunakan lisannya untuk mengajak manusia kembali kepada Allah dan melakukan amal soleh. Dakwah tidak harus seperti ini, ngisi kajian, ngisi khutbah, tidak. Apa saja yang bisa kita berikan untuk orang lain berupa ilmu, maka sampaikan, terutama kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita. Apalagi medsos yang ada sekarang ini, maka dia bagaikan pisau. Pisau bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan madarat. Kalau kita gunakan untuk mengiris sayuran, maka itu bermanfaat. Tapi kalau kita gunain untuk melukai orang, maka ini membawa madarat. Media sosial yang kita punya pun demikian. Boleh kita punya Facebook, punya IG, punya pokoknya media sosial boleh-boleh saja. Tapi ingat, untuk apa kita gunakan? Kalau hanya untuk joget-jogetan, ya, untuk hal-hal yang melalaikan kita mengingat Allah, maka ini akan menjadi bumerang buat dia. Itulah internet yang menjadi musibah. Tapi kalau kita gunakan untuk berdakwah, ya, setidaknya mengeser jadwal kajian, atau ada video-video pendek kita share di Facebook, di IG, maka subhanallah, setiap orang yang melihat, maka kita akan mendapatkan pahala. Jika orang tersebut tersadar satu orang, maka pahalanya itu lebih baik dari apa? Mobil Ferrari. Loh kok bisa? Iya, Nabi mengatakan satu orang mengikuti apa yang kita sampaikan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah adalah kendaraan yang terbaik saat itu, kendaraan yang paling mahal. Berarti kendaraan paling mahal apa sekarang? Ferrari, ya kan? Nah, jadi subhanallah, bersemangatlah untuk berdakwah. Dan kita membacakan kisah seperti ini tujuannya agar tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Kalau kita sudah cinta, maka semakin cinta. Dan bukti cinta kepada Nabi adalah dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajaran-ajaran yang beliau sampaikan. Baik, karenanya tanda keimanan ketika seorang merasa sedih mendengar kisah wafatnya Nabi SAW. Ya. Dan termasuk orang munafik, dia bergembira dengan wafatnya Nabi SAW. Jadi sesuatu yang baik dia tangisi kepergiannya, ini tanda kemunafikan. Sama seperti halnya saat ini di bulan suci Ramadan. Kalau kita sedih, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan tidak ada jaminan tahun depan kita dapat lagi atau tidak. Kita sedih. Sekarang gak terasa, sudah hari yang keberapa ini? 19, besok 20.
maka harus kencangkan lagi sarung kita, lebih semangat lagi. Maka apabila ada orang dalam hatinya, kapan sih Ramadan selesai nih? Jadi pengen buru-buru apa? Selesai. Maka di dalam hatinya terdapat apa? Munafik. Iya. Maka kerinduan dia terhadap Ramadan ini akan menjadi motivasi untuk semangat ibadah. Makanya Nabi SAW mengatakan, sakula abdun dakhala alaihi Ramadan wa kharaja minhu falam yukfar lahu. Celakalah bagi seorang hamba yang dia memasuki bulan suci Ramadan kemudian keluar darinya, tapi dosa-dosanya itu tidak diampuni. Yang bagaimana? Yang mereka Ramadan tapi biasa-biasa aja, malah senang dengan berakhirnya Ramadan. Iya. Demikian pula malam Lailatul Qadar. Semua orang bisa mengalami Lailatul Qadar. Semua orang bisa dengan cara dia bergadang. Tapi ingat, tidak semua orang bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Semua orang bisa mendapati Ramadan. Jutaan manusia saat ini, mungkin miliaran manusia mendapati Ramadan, tapi tidak semua orang mendapati keberkahan Ramadan. Mereka yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar adalah mereka yang menghidupkan waktunya untuk qiyamul lail, membaca Al-Quran atau ibadah apa saja. Ingat ya jemaah, ibadah itu bukan hanya sebatas qiyamul lail. Ibadah itu bukan hanya sebatas baca Al-Quran. Malam tersebut antum sedekah, sama saja sedekah berapa tahun? 83 tahun. Seorang istri yang sedang haid masih bisa dia baca Al-Quran, masih bisa dia mendapatkan peluang keutamaan Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Misalnya dia masakin makan sahur buat anak-anaknya. Iya. Dia berbakti kepada suaminya, melayani suaminya. Itu adalah bagian dari apa? Ibadah. Jadi yang penting ibadah pada malam tersebut. Apakah harus bergadang semalaman suntuk? Tidak harus. Enggak apa-apa kita selingi dengan tidur. Ya. Jadi kemuliaan ini hanya bisa didapat bagi mereka yang memaksimalkan ibadah. Percuma dia mengalami Lailatul Qadar tapi lagi main game Mobile Legend. Parahnya lagi itikaf, lagi main game. Subhanallah. Ya, makanya untuk saling mengingatkan, kalau kita lagi itikaf jangan sibuk apa? Main HP. Ya. Lagi itikaf tapi sibuk apa? Jualan di Tokopedia, di Shopee, order. Walaupun tubuhnya ada di sini, ya, karyawan-karyawan yang ngerjain di rumah, sama aja nggak boleh. Bahkan Nabi mengatakan, apabila engkau mendapati ada orang yang melakukan jual beli di masjid, doain semoga Allah tidak memberikan keberuntungan kepadamu. Percuma turunnya Lailatul Qadar, tapi dia lagi main catur, main kalambor, semuanya tidak bermanfaat. Ya, sama. Keberkahan Ramadan hanya didapat bagi mereka yang memaksimalkan ibadah. Salah kaprah apabila ada yang memandang keberkahan Ramadan hanya dari sisi materi saja. Dan itulah ungkapan yang sering kita dengar. Alhamdulillah berkah Ramadan, orderan semakin kencang. Alhamdulillah berkah Ramadan, omset meningkat. Alhamdulillah berkah Ramadan, THR cair. Subhanallah. Itu semua percuma, sia-sia. Kalau dengan omsetnya semakin meningkat tapi dia lupa membaca Al-Quran. Percuma dapat THR tapi kagak sedekah. Subhanallah. Ya, keberkahan itu jika kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk ketaatan. Dapat THR, utamakan hutang dulu jemaah. Hutang dahulukan. Iya. Jangan kita gunakan untuk hal yang sia-sia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapati keberkahan Ramadan dan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Saya kira cukup, siap-siap untuk berbuka. Ya. Alhamdulillah 2 pertemuan kita menyelesaikan
ya kajian tentang kisah menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.